Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya Ibu Alfiani Dan saya Mira Marisna. Kami dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ingin mewawancarai terkait judulnya Hukum Pernikahan Wanita yang Sedang Hamil Karena Zina. Pertanyaan yang pertama, Bagaimana pendapat ulama tentang menikahi wanita pezina? Menikahi wanita pezina ya. Baik. Terima kasih sudah sekali lagi sebelum sedikit. Ini memang luar biasa, ini pertanyaan yang sangat mendasar dan biasanya banyak terjadi di kalangan masyarakat kita ya. Mengenai pendapat ulama yang menikahi wanita yang berzina itu pendapatnya beragam. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Bahkan mayoritas ulama juga, ulama Nahdliyin, ulama MU itu adalah tidak boleh menikahkan secara umum itu dengan wanita yang telah berzina, apalagi wanita yang berzina dengan pasangannya. Itu biasanya mayoritas itu ada yang melarang, juga ada juga yang memperbolehkan. Kalau yang memperbolehkan itu ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya dia harus selesai masa iddahnya dan dia dalam yang berzina itu sudah dalam keadaan taubat. Jadi ada juga yang memperbolehkan dengan syarat yang berzina itu yang pertama dia harus taubat terlebih dahulu. Setelah taubat, pernikahan itu nanti akan dilakukan setelah masa iddah itu selesai. Namun dalam dalam pendapat ulama ini kan beda-beda, makanya nanti bisa dilihat mana ulama-ulama yang membolehkan ataupun yang melarangnya dengan dalil-dalil yang para ulama sudah menyampaikan dalam kitab-kitab ini. Paling berikut. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahan wanita yang sedang hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya? Baik, ini jadi pertanyaannya, wanita yang berzina menikah dengan orang yang bukan menghamilinya, jadi bukan pasangannya. Jadi menurut pandangan Islam juga, pendapat ini kan tadi yang sudah sampaikan bahwa wanita yang sedang hamil karena berzina, baik dengan pria yang telah menzinainya atau tidak, itu adalah syah ya. Kalau yang dijelaskan dalam hukum Islam pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan itu dengan wanita yang hamil disebutkan pertama itu bisa diperbolehkan. Namun syaratnya juga ada syaratnya. Jadi wanita yang wanita yang menikah dan pernikahan hasil zina dengan pria yang lain, kalau menurut para ulama menyatakan, ulama yang empat mazhab, ada yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak syah. Kalau Imam Malik atau mazhab Malikiyah itu menyatakan itu haram, baik wanita yang dia zina atau menikah dengan pasangan sezinanya atau pasangan kubu-kubunya ataupun pria yang lain. Jadi ada larangan. Terus juga menurut Imam Hambal juga beliau menyatakan demikian. Jadi melarang wanita yang hamil karena hamilnya itu karena zina ya, dengan pria yang menghamilinya atau pria pasangan itu ataupun pria yang bukan pasangannya. Kata Imam Hambali itu juga tidak diperbolehkan. Sedangkan pendapat yang ketiga, Imam Hanafi menyatakan pernikahan itu diperbolehkan. Jadi Imam Hanafiyah ini punya pendapat bahwa wanita yang berzina itu menikah dengan pasangannya ataupun dengan orang lain yang bukan pasangannya itu diperbolehkan, tapi dengan syarat yang pertama wanita dan laki-lakinya pasangan itu bertobat, tetapi juga ada masa iddahnya. Jadi masa iddahnya selesai baru nanti boleh dinikahi. Itu pendapat yang ketiga. Sedangkan Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah menyatakan tetap sah
bahwa walaupun wanita itu hamil karena perzinahan, dia tetap sah dalam pernikahan itu dengan yang menghamilinya ataupun yang bukan pasangannya. Artinya dalam menurut para ulama itu tetap ada ikhtilaf di kalangan empat mazhab itu, ya, secara umum sebenarnya boleh menikahkan, ya, atau boleh menikahkan ketika wanita hamil. Dasarnya kan dasarnya, apalagi hukum di Indonesia biasanya tetap bisa yang sekarang di KUA itu kan tetap diperhatikan atau dipraktikkan juga. Paling begitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana status anak hasil zina dalam Islam? Baik, adapun statusnya dalam anak perzinahan itu yang dilakukan, sebenarnya tidak ada dalam Islam itu dari dulu pun anak berdosa dulu, atau disalahkan anak hasil perzinahan, karena tidak ada hasil. Karena yang melakukan itu kan adalah orang tuanya, kesalahan itu adalah kesalahan dari orang tua. Sedangkan hasil perzinahan itu, maka nasab untuk bapaknya atau orang tuanya dari kalangan ayahnya itu terputus. Jadi misalkan kalau anaknya perempuan, maka bapaknya ini tidak boleh mewalikan. Nah, kalau anaknya hasil perzinahan itu melahirkan, maka nasab dan anaknya juga terputus, termasuk juga tidak mendapatkan hak warisnya. Jadi nasab yang diberikan adalah cuma dari ibunya saja, ibu dan keluarga ibu. Tapi dalam Islam juga tetap anak yang dihasilkan ini anak yang memang nanti tidak berdosa, karena perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang bukan anaknya. Secara umum dalam hukum negara dan hukum Islam menyatakan demikian. Jadi statusnya itu dia tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, maka nasab itu dikumpulkan atau digariskan dengan keluarga ibunya. Begitu. Terima kasih Ustaz atas waktu dan penjelasannya. Dengan mengenal